Kalau ditanya, apa momen yang paling saya ingat dari mata kuliah manajemen dan diklat pendidikan anak usia ini? Jawaban saya bukan pada saat duduk di kelas, bukan saat membaca buku, tapi justru pada saat saya berdiri di depan teman-teman saya, di mana saya memegang tanggung jawab sebagai ketua pelaksana diklat. Dan saya menyadari bahwa semua yang selama ini saya pelajari, yang kami pelajari di perkuliahan, ternyata benar-benar nyata penerapannya, benar-benar saya terapkan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Veronica Irma Siburian dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Stambuk 2023 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Dan dalam video refleksi ini, saya ingin berbagi bagaimana pengalaman saya sebagai pemimpin atau pengalaman saya memimpin sebuah diklat, di mana itu mengubah cara saya memahami manajemen pendidikan, di mana manajemen pendidikan ini bukan hanya sekedar teori, tapi sebagai sesuatu yang hidup dan yang bisa saya rasakan. Di mana proyek yang kami laksanakan adalah sebuah kegiatan pendidikan dan pelatihan atau diklat dengan tema pengembangan media kreatif untuk mendukung literasi dan kemampuan bahasa anak usia dini. Dan saya sebagai ketua pelaksana bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya kegiatan diklat ini dari awal perencanaan hingga terselesaikannya atau hingga selesainya pelaksanaan diklat ini. Dalam perkuliahan ini juga saya mempelajari bahwa manajemen diklat adalah proses mengelola kegiatan pendidikan dan pelatihan secara terencana dan juga sistematis dan terarah demi mencapai tujuan yang akan diterapkan. Dulu saya membaca definisi itu dan merasa sudah cukup paham. Tapi ketika proyek ini benar-benar berjalan, benar-benar dilakukan, saya baru mengerti bahwa definisi dan menjalani prosesnya adalah dua hal yang berbeda, dan perbedaan itulah yang menjadi pembelajaran terbesar bagi saya. Dan untuk menjelaskan video refleksi saya secara lebih mendalam, saya ingin menghubungkannya dengan 4 fungsi manajemen, yaitu dari teori GR-Theory yang biasa disebut dengan istilah VOAC. Fungsi pertama adalah planning atau perencanaan, di mana di sini betul-betul kita merencanakan dari awal, di mana kegiatan diklat kita ini apa saja temanya, lalu tujuan kegiatan ini dilakukan, sasaran pesertanya, kayak berapa jumlah peserta yang kita inginkan, lalu rundown acara, bagaimana urutan-urutan acara dari awal hingga akhir, lalu hingga kebutuhan anggaran, berapa atau berapa banyak biaya yang kita butuhkan dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan pelatihan ini, dan juga mengundang narasumber seperti itu. Semua harus dibicarakan, planningnya harus diplanningkan semuanya dari awal supaya terarah kegiatan ini, karena tanpa planning yang betul dari awal, tanpa perencanaan yang solid, yang bagus dari awal, tidak akan bisa berjalan acara itu dengan baik gitu. Tanpa perencanaan yang baik, tidak akan ada arah yang betul-betul ada arah seperti itu. Dari perencanaan inilah saya belajar di mana bahwa perencanaan itu bukan hanya soal jadwal, membuat jadwal gitu, tetapi kita di perencanaan ini bagaimana kita menjawab pertanyaan apa yang kita capai dan bagaimana kita mencapainya. Dimana tadi saya jelaskan bahwa tanpa perencanaan yang baik, tanpa perencanaan yang solid, langkah berikutnya pasti akan sulit. Jadi mulailah dengan perencanaan yang baik seperti itu. Fungsi kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Sebagai ketua, saya berperan di sini atau bertugas untuk memetakan seluruh kegiatan atau kebutuhan diklat. Yaitu yang pertama adalah membagi tugas kepada teman-teman, kepada tim saya. Yaitu yang pertama sekali adalah membagi tim. Ketika membagi tim, lalu di dalam tim itu ada ketuanya atau koordinator setiap divisi gitu. 8 bidang atau 8 divisi, yaitu pertama divisi acara, divisi perlengkapan, divisi konsumsi, divisi sponsor, divisi humas, lalu ada divisi ademkesek, divisi registrasi, divisi publikasi atau PDD. Di dalam divisi inilah tugas-tugas semuanya dilakukan secara bersama.
di mana saya juga akan mempersamai mereka dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Begitu juga dengan koordinator dan juga anggotanya dalam menjalankan semua tugas setiap divisi masing-masing, supaya lebih gampang dan lebih mudah dalam menjalankan diklat tersebut. Lalu fungsi ketiga adalah actuating atau pergerakan. Dan menurut saya ini adalah bagian yang paling menguji saya sebagai ketua atau sebagai seorang ketua, yaitu menggerakkan tim teman-teman saya. Bukan berarti hanya memberikan perintah, lebih dari itu ya. Jadi di sini saya harus hadir sebagai seseorang yang bisa dipercaya, yang bisa mendengarkan saran dan juga kritik dari teman-teman, dan juga saya harus mampu menjaga semangat tim supaya lebih menyala. Bahkan ketika ada tekanan atau kendala di lapangan, kita harus bisa lebih bersama-sama dalam menyelesaikannya. Dan disinilah saya memahami bagaimana GR Theory menempatkan pergerakan atau activating itu tersendiri, sebagai fungsi tersendiri. Karena tanpa kemampuan menggerakkan orang-orang di sekitar kita, rencana yang terbaik sekalipun tidak akan bisa terwujud jika tidak ada kerjasama. Tanpa ada kerjasama yang baik, semua tugas-tugas itu tidak akan ada gunanya gitu. Dan disinilah sedikit teruji, dimana ketika saya juga ada halangan, tidak bisa misalnya hadir dalam rapat gitu atau dalam melakukan sesuatu di kampus membantu mereka, saya sedikit ditantang, sehingga harus ada kerjasama tim yang baik antara ketua maupun koordinator maupun juga anggota yang lainnya, seperti itu. Fungsi keempat adalah controlling atau pengawasan, di mana selama diklat berlangsung saya terus memantau setiap bagian, yang apakah acara berjalan sesuai rundown, atau apakah data registrasi peserta sudah lengkap dan akurat, atau apakah semua alat perlengkapan atau alat-alat yang dibutuhkan sudah bagus, dan apakah setiap divisi menjalankan tugasnya dengan baik. Dan di sini saya belajar bahwa pengawasan yang baik bukan pengawasan yang mencari kesalahan dari teman-teman gitu, bukan ya, tetapi melainkan pengawasan yang memastikan semua pihak itu bergerak dalam arah yang sama dan siap untuk melakukan penyesuaian ketika ada yang perlu diperbaiki seperti itu. Jadi di sini di pengawasan ini bukan artinya kita mengawasi teman-teman kita terus kita cari kesalahan mereka, tidak, tapi disinilah juga kita memastikan bahwa semua pihak bergerak, dan ketika ada pihak yang tidak bergerak, nah itulah perlu kita lakukan komunikasi yang baik dengan dia, seperti itu. Melalui proyek diklat inilah saya semakin meyakini bahwa ilmu manajemen itu bukan ilmu yang hidup di atas kertas. Maksudnya ia hidup di dalam sebuah keputusan kita, seperti itu. Jadi bukan hanya karena dibuat di kertas, dituangkan kertas, tetapi dia hidup di dalam kita, dimana setiap koordinasi yang kita jalankan masing-masing itu adalah tanggung jawab kita, seperti itu. Itu ada di dalam diri kita ketika kita sudah diberikan tugas tersebut kepada kita. Dan sebagai calon pendidik anak usia dini, saya membawa pulang dalam diklat itu satu kesadaran penting bahwa mendidik anak usia dini bukan hanya soal mengajar di dalam kelas, tetapi juga adalah soal kemampuan kita dalam mengelola, memimpin, dan membangun lingkungan yang berkualitas, membangun lingkungan pendidikan yang berkualitas gitu. Jadi bukan hanya sekedar nantinya kita masuk ke dalam kelas, kita berikan tugas lalu pulang, tetapi kita membangun lingkungan pendidikan yang berkualitas di dalam sekolah itu, di dalam lembaga pendidikan itu. Demikianlah video refleksi saya. Terima kasih telah menyaksikannya, dan semoga perjalanan belajar ini tidak berhenti di sini saja, tetapi terus lebih berkembang lagi, lebih diasah lagi dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Saya Veronica Irma Sibrian mengucapkan terima kasih banyak. Thank you for watching.